Ketegangan yang mengancam dunia, dimulai dari kedatangan dua pesawat kargo dari Cina dan Rusia. Apa yang tersembunyi di baliknya? Apakah ini pertanda perang yang akan menghancurkan kehidupan jutaan orang? Di tengah ketakutan yang merundung, satu pertanyaan muncul. Apakah kita siap menghadapi akhir yang tak terelakkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah bergabung dalam kisah yang penuh ketegangan ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Dari daerah mana kalian menonton cerita ini? Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah mengharukan lainnya. Mari bersama-sama kita doakan kedamaian dunia. Sholawat bersama. Semoga Allah menjaga kita semua. Di tengah malam yang gelap, suasana di Bandara Teheran begitu hening. Cahaya lampu di landasan pacu hanya mencahayai pesawat yang mulai meluncur perlahan menuju tempat parkirnya. Suara mesin yang meraung keras akhirnya berkurang, meninggalkan kesenyapan yang menyesakan. Tak ada sambutan hangat atau tepuk tangan dari para pejabat Iran. Hanya para petugas yang menjalankan tugas mereka dengan cemas. Di salah satu sudut bandara, Fadi, seorang pria muda dengan wajah lelah namun tegas, berdiri sambil menatap pesawat yang baru saja mendarat. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Tak ada yang memberitahunya sebelumnya mengenai kedatangan pesawat ini. Hanya satu yang ia tahu, bahwa pesawat tersebut datang dari Cina. Pasti ada sesuatu yang besar di dalamnya, pikir Fadi dalam hati, sambil menatap pesawat yang terparkir. Hati Fadi dipenuhi keraguan yang tak bisa ia hindari. Setiap kali pesawat asing mendarat di tanah Iran, selalu ada kecurigaan. Namun kali ini entah mengapa rasa khawatir itu lebih dalam dari biasanya. Kargo dari Cina ini bukanlah sesuatu yang biasa. Pekerjaan Fadi sebagai petugas bandara membuatnya terbiasa dengan kedatangan pesawat asing. Namun kali ini, pesawat tersebut seakan membawa beban yang lebih berat daripada sekadar barang atau kebutuhan perdagangan. Ia merasakan ada kehadiran sesuatu yang jauh lebih serius. Ada yang tak beres. Dan rasa cemas ini semakin menguat saat ia melihat pasukan militer Iran bergerak cepat, dengan langkah tergesa-gesa, mengarah ke pesawat tersebut. Di luar bandara, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Teheran, Fatimah duduk di ruang tamunya. Ia memandang keluar jendela, menatap bulan yang hanya separuhnya terlihat. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sebagai ibu dengan 3 anak kecil, ia selalu waspada terhadap setiap perubahan yang terjadi di negaranya. Ketegangan yang meningkat di Timur Tengah akhir-akhir ini selalu menjadi sumber kekhawatiran baginya. Namun malam ini, perasaan itu semakin menguat. Ia tidak tahu kenapa, tetapi hatinya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang besar akan terjadi. Fatimah berdoa dalam hati, berharap agar segala ketegangan ini segera berlalu. Namun, sesaat sebelum ia bisa menutup mata, ia mendengar berita melalui radio kecil yang ada di meja sampingnya. Pesawat kargo Cina telah mendarat di Teheran. Tak ada penjelasan lebih lanjut, hanya kabar singkat itu. Fatimah merasa gelisah. Di dalam hati, ia bertanya-tanya apa yang dibawa oleh pesawat itu. Mungkinkah itu barang dagangan biasa? Atau ada sesuatu yang lebih berbahaya? Kecemasan Fatimah semakin menjadi-jadi. Ia memeluk anak-anaknya yang tertidur lelap. Di luar rumah, suara angin berhembus kencang, menambah kesan mencekam. Saat itu juga, ia merasa perasaan takut yang mendalam menghampirinya. Ketegangan antara Iran dan negara-negara barat sudah cukup memanas. Lalu, kini kedatangan pesawat kargo ini hanya menambah gelombang kekhawatiran yang sudah lama terpendam. Di dalam bandara, Fadi melangkah dengan hati yang berat. Ia melihat pesawat kargo dari Cina itu diparkir. Tak ada tanda-tanda yang jelas mengenai muatannya. Pintu pesawat terbuka, dan beberapa petugas Iran mulai memeriksa kargo tersebut. Fadi tahu bahwa yang terjadi malam ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia perkirakan. Ada yang tidak beres. Beberapa petugas mengarahkan kargo ke ruang penyimpanan yang jauh dari jangkauan umum. Fadi berusaha mendekat, berusaha untuk sekadar melihat apa yang ada di dalamnya.
namun ia tahu dirinya tidak akan mudah mendapatkan informasi. Semua sudah disegel rapat. Bahkan para petugas yang bertugas di bandara pun tampak waspada, seakan mereka tahu bahwa kedatangan pesawat ini menandai sebuah babak baru yang berbahaya bagi negara mereka. Sementara itu, di ruang rapat militer Iran yang berada di bawah tanah, para jenderal dan pejabat tinggi negara sedang mengadakan pertemuan tertutup. Mereka membahas kedatangan pesawat kargo ini dengan penuh perhatian. Tak ada yang berani meremehkan, karena mereka tahu betul betapa seriusnya ancaman yang mungkin datang dari pesawat ini. Dari satu sisi, Iran ingin menjaga hubungan baik dengan negara besar seperti Cina dan Rusia. Namun di sisi lain, mereka tahu betul bahwa kargo yang mereka terima ini bukanlah barang dagangan biasa. Di dalamnya, diperkirakan terdapat persenjataan yang canggih, sesuatu yang dapat memperburuk ketegangan yang sudah ada. Di luar ruangan, pasukan militer bersiap untuk memantau dan mengawasi setiap gerak-gerik yang terjadi. Fadi yang mengetahui sebagian dari percakapan itu merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Tiba-tiba, ia merasa terjebak dalam permainan besar yang tidak bisa ia kendalikan. Ia hanyalah seorang pria muda yang tak memiliki kekuatan, namun hatinya penuh dengan pertanyaan dan ketakutan. Fatimah, yang sedang menyiapkan makan malam untuk keluarganya, merasa dunia yang ia kenal semakin jauh dari jangkauannya. Berita tentang kedatangan pesawat ini membuatnya semakin cemas. Ia tahu bahwa hidupnya, hidup keluarganya, bisa berubah dalam sekejap. Ia memandangi foto suaminya yang sudah lama pergi bekerja di luar negeri, berharap suaminya bisa pulang dengan selamat. Namun, ketegangan ini menambah rasa takut yang menggelayuti hatinya. Apakah keadaan akan semakin buruk? Apakah mereka akan selamat dari apa yang mungkin datang? Keesokan harinya, dunia internasional mulai merespons kedatangan pesawat kargo dari Cina dan Rusia ini. Negara-negara besar mengeluarkan pernyataan yang mengkhawatirkan, menyebutkan bahwa Iran mungkin sedang mempersiapkan persenjataan yang dapat memicu perang besar di Timur Tengah. Ketegangan semakin meningkat, dan rakyat Iran mulai merasakan dampaknya. Di jalanan, di pasar-pasar, di rumah-rumah, semua orang berbicara tentang kedatangan pesawat ini. Fadi yang kini bekerja lebih keras dari sebelumnya, merasa semakin gelisah. Di setiap sudut kota, ada tatapan penuh cemas. Masyarakat mulai berpikir, apakah mereka siap menghadapi perang yang lebih besar dari yang sudah ada? Fadi ingin berteriak, ingin memberitahukan semuanya. Namun ia tahu bahwa kebenaran ini bukanlah sesuatu yang bisa diumumkan sembarangan. Ia harus bertahan, seperti semua orang di sekitarnya. Fatimah menatap langit yang mendung, memegang tangan anak-anaknya, dan berdoa agar Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi segala yang akan datang. Di luar sana, ketegangan semakin meningkat, dan mereka hanya bisa menunggu dengan harapan agar langit yang gelap tidak menjadi lebih gelap lagi. Keheningan di Teheran begitu mencekam, seolah seluruh kota terhanyut dalam kekhawatiran yang tak terlihat. Fadi, yang kembali bekerja di bandara setelah malam yang penuh kecemasan, merasa hatinya semakin terberatkan. Langkahnya terburu-buru, namun matanya tetap waspada terhadap setiap gerakan di sekitarnya. Tidak ada lagi hal-hal biasa yang terjadi seperti dulu. Semuanya terasa berubah, bahkan udara yang ia hirup pun terasa berbeda. Ketegangan di luar bandara semakin nyata, meski masih sedikit yang tahu apa yang tersembunyi di balik kedatangan pesawat kargo itu. Di ruang rapat yang berada jauh di bawah tanah, para pemimpin Iran berkumpul dengan serius. Semua wajah yang hadir di sana menunjukkan keseriusan dan kecemasan. Di tengah meja bundar yang besar, ada tumpukan dokumen yang menjelaskan muatan pesawat dari Cina dan Rusia yang baru saja tiba. Dokumen-dokumen tersebut bukan hanya tentang barang dagangan, melainkan sebuah rencana besar yang telah dirancang dengan sangat hati-hati. Semua pihak yang terlibat tahu bahwa Iran kini berada di ujung tanduk, dan langkah berikutnya akan menentukan takdir banyak orang. Jenderal Hossein, seorang jenderal tinggi yang sudah lama berkarir di militer Iran, menjadi orang pertama yang membuka rapat itu. Wajahnya tegang, dan suaranya berat ketika ia mulai berbicara. Kargo yang dibawa oleh pesawat-pesawat itu bukanlah barang biasa. Ini adalah senjata canggih yang bisa mengubah segala yang kita kenal. Kita tahu persis, tidak hanya kita yang memperhatikan ini,
negara-negara besar juga sudah siap untuk bergerak. Fatimah, yang kini sedang berbaring di tempat tidur dengan anak-anaknya yang tertidur, tak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi di luar. Suami tercinta yang telah bekerja jauh di luar negeri, menjadi satu-satunya harapan dalam pikirannya. Namun, saat berita tentang kedatangan pesawat dari Cina itu mulai merebak, hatinya tergerak oleh ketakutan yang mendalam. Ia tahu, ketegangan yang selama ini dipendam akhirnya mulai merembet ke permukaan. Mungkin, apa yang ia khawatirkan selama ini, tentang peperangan yang bisa datang kapan saja, kini berada di depan mata. Di luar rumah, udara terasa semakin panas. Setiap percakapan di pasar dan jalan-jalan kota berputar tentang kedatangan pesawat-pesawat kargo itu. Warga yang sebelumnya tenang mulai merasa cemas, karena mereka tahu bahwa ketika negara besar seperti Cina dan Rusia terlibat, semua yang mereka kenal bisa berubah dalam sekejap. Apa yang mereka bawa? Tanya seorang pria tua kepada temannya di pasar. Mungkin itu senjata. Ini semakin dekat dengan perang, jawab temannya dengan nada suara yang berat. Fatimah, yang mendengar percakapan itu, merasakan perasaan yang lebih buruk. Ia tahu, meskipun pemerintah Iran masih berusaha menyembunyikan kebenaran, dunia internasional pasti sudah tahu apa yang sedang terjadi. Apakah ini tanda-tanda dari sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang akan menghancurkan semua yang ia cintai? Ketakutan itu datang begitu cepat, mengguncang jiwa ibu yang sudah penuh dengan kecemasan. Di kantor pemerintahan, para pejabat tinggi Iran mengadakan pertemuan lebih lanjut. Beberapa menteri militer memandang serius apa yang telah terjadi. Mereka tahu bahwa tindakan mereka selanjutnya akan menentukan. Salah satu pejabat, yang masih muda dan baru menjabat, mengusulkan agar Iran bersiap dengan segala kemungkinan. Kita tidak bisa hanya duduk diam menunggu. Kita harus bergerak, mempersiapkan diri menghadapi apapun yang akan datang. Tidak ada ruang untuk keraguan lagi. Di ruangan yang sama, Jenderal Hossein menatap dengan tajam. Kita sudah berada di garis depan. Jika kita tidak bertindak, kita akan kehilangan lebih dari sekadar kontrol. Semua yang kita bangun akan runtuh. Kita harus mengambil langkah ini dengan hati-hati, namun dengan keyakinan penuh. Kita sudah terlalu lama bersembunyi di balik dinding ketakutan. Namun, di dalam hati mereka semua, ada rasa bimbang yang tak terungkapkan. Jika langkah ini terlalu drastis, mungkin dunia akan menyaksikan dunia Timur Tengah hancur lebur. Tapi jika mereka mundur, tak ada lagi yang bisa diharapkan. Dunia internasional, terutama Amerika Serikat, sudah lama mengawasi Iran dengan ketat. Setiap langkah yang diambil Iran, setiap keputusan yang dibuat, selalu berisiko tinggi. Fadi yang kini kembali bertugas di bandara, teringat akan perbincangan yang ia dengar di ruang rapat itu. Ada yang menanggapi dengan serius ancaman yang bisa datang, namun ada pula yang berpendapat bahwa Iran harus bertindak lebih cepat. Ia merasa semakin kecil di tengah ketegangan yang semakin meluas. Baginya, hidup di tengah kecemasan ini seperti berjalan di atas pecahan kaca. Tidak ada yang pasti, semuanya bisa berubah begitu cepat. Di rumah Fatimah, rasa cemas semakin menguasai dirinya. Ia memandangi anak-anaknya yang sedang tertidur pulas, tak tahu bahwa dunia di luar sana sedang menunggu sebuah keputusan besar. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Gumamnya pelan, tak bisa menahan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Dalam hatinya, ia berharap agar Tuhan memberikan jalan keluar dari semua ini. Namun, kegelapan yang datang semakin mendekat. Keesokan harinya, di ruang rapat, keputusan sulit harus diambil. Pemerintah Iran memutuskan untuk mengaktifkan pertahanan negara mereka dan mempersiapkan segala kemungkinan yang akan datang. Mereka tahu bahwa langkah ini bukan tanpa resiko. Langkah ini bisa memicu reaksi keras dari dunia luar, terutama Israel yang selalu berada di ujung tombak ketegangan di Timur Tengah. Jenderal Hossein berdiri di hadapan seluruh pejabat yang hadir. Suaranya penuh keyakinan namun terkesan berat. Kita akan bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Kita tahu, ancaman ini bukanlah hal yang sederhana. Jika kita mundur, kita akan dipandang lemah. Jika kita bertindak, kita harus siap menghadapi konsekuensinya.
Sementara itu, di jalanan Teheran, ketegangan semakin terasa. Rakyat mulai merasakan ketidakpastian yang melanda. Mereka mendengar kabar tentang pergerakan pasukan militer yang semakin besar, dan mereka tahu bahwa segala sesuatu akan segera berubah. Fatimah yang baru saja selesai berdoa, merasakan perasaan yang sama. Tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali pasrah, berdoa, dan berharap bahwa anak-anaknya akan tetap aman dalam badai yang semakin mendekat. Fadi yang sedang melangkah menuju bandara, melihat kerumunan orang yang semakin banyak berkumpul di luar. Mereka semua terdiam, hanya menunggu berita lebih lanjut. Hati Fadi semakin dipenuhi kecemasan. Di langit yang mendung, ada pertanyaan yang menggelayuti setiap langkahnya. Apakah ini akhir dari semuanya? Kisah ini semakin mendekati titik tak terhindarkan. Keputusan yang akan diambil dalam beberapa hari ke depan bisa menentukan nasib negara mereka. Di satu sisi, ada harapan, namun di sisi lain, ada ketakutan yang tak bisa dihindari. Fadi, Fatimah, dan seluruh rakyat Iran hanya bisa berdoa dan berharap bahwa Tuhan memberikan mereka jalan keluar dari kegelapan yang semakin dekat. Pagi itu, Teheran terlihat seperti kota yang masih terjaga dalam kebingungannya. Udara yang hangat menyelimuti kota, namun di bawah permukaan, ketegangan yang tak terucapkan semakin menguat. Fadi, yang mulai merasa cemas dengan hari-hari yang berlalu, kembali bekerja di bandara. Pekerjaannya kini tidak lagi seperti dulu, penuh dengan rutinitas biasa. Setiap kedatangan pesawat terasa berbeda. Pesawat-pesawat itu datang dengan misi yang tersembunyi, dan Fadi merasa dirinya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ia hanya bisa berdiam diri, mencoba untuk tidak memperburuk situasi. Namun hatinya tak bisa tenang. Di bandara, gerakan pasukan militer semakin terlihat jelas. Setiap sudut dilalui dengan kewaspadaan yang tinggi. Petugas yang sebelumnya melakukan tugas mereka dengan santai kini tampak serius. Setiap langkah dihitung, setiap gerakan diawasi. Fadi yang biasa mengabaikan suasana sekitar, kali ini merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Ia tahu, di balik kedatangan pesawat kargo yang dibawa Cina dan Rusia, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang dipersiapkan. Sesuatu yang bisa mengubah arah hidupnya, dan hidup seluruh bangsa ini. Di rumah Fatimah, pagi hari dimulai dengan suasana yang penuh kecemasan. Anak-anaknya baru saja bangun dari tidur mereka. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam diri sang ibu. Matanya tampak sembab, dan bibirnya tidak seperti biasanya, tak lagi memberikan senyuman yang menenangkan. Ia merasa ketegangan semakin terasa. Berita tentang kedatangan pesawat-pesawat asing yang membawa kargo misterius telah membuatnya terjaga sepanjang malam. Meskipun suaminya, yang bekerja di luar negeri, belum pulang, ia merasa seolah-olah dunia di sekitarnya sudah tidak aman. Ketakutan akan perang dan kehancuran semakin mendalam. Ia mendekap anak-anaknya dengan penuh kasih, mencoba memberi mereka rasa aman, meski di dalam hatinya, kekhawatiran semakin menguasai. Seperti biasa, Fatimah mencoba berdoa, memohon perlindungan kepada Allah, berharap agar segala yang buruk ini segera berlalu. Namun, di benaknya, ada pertanyaan yang terus berulang. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ia merasa terasing dari dunia yang dahulu ia kenal, dunia yang tenang dan damai. Kini, di setiap sudut kota, ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Di jalanan, di pasar, bahkan di rumah-rumah, semua orang berbicara tentang kedatangan pesawat-pesawat tersebut. Namun, belum ada pengumuman resmi yang keluar. Hanya spekulasi yang terus berkembang. Hari itu, sebuah rapat besar digelar di Teheran. Sebuah pertemuan yang telah dipersiapkan dengan sangat hati-hati. Di ruang rapat yang tersembunyi, para pejabat militer dan pemerintah Iran berkumpul. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya lampu yang redup. Di meja panjang yang dikelilingi oleh para pemimpin, terdapat tumpukan dokumen yang sangat penting. Salah satu dokumen yang paling mencolok adalah laporan yang mengungkapkan muatan dari pesawat-pesawat kargo tersebut. Di dalamnya, bukan hanya bahan-bahan dagangan yang biasa, tetapi juga peralatan militer yang canggih, bahkan persenjataan yang lebih modern daripada yang sebelumnya dimiliki oleh Iran.
Jenderal Hossein, yang dikenal tegas dan berpengalaman, membuka rapat dengan nada yang berat. Kargo dari Cina dan Rusia itu mengandung senjata yang sangat canggih. Ini bukan sekadar barang dagangan atau bantuan biasa. Ini adalah alat yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan di seluruh kawasan. Suaranya menggema di seluruh ruangan, seakan menambah ketegangan yang sudah ada. Semua orang di sana tahu betul bahwa keputusan mereka dalam rapat ini akan menentukan arah masa depan negara mereka. Salah seorang pejabat militer, yang terlihat lebih muda dari yang lain, mengangkat tangan dan dengan cepat berbicara. Kita tahu bahwa jika dunia tahu mengenai kargo ini, konsekuensinya akan besar. Amerika Serikat dan negara-negara barat sudah mengawasi kita selama bertahun-tahun. Jika mereka mengetahui ini, kita akan menghadapi tekanan yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, kita juga tahu bahwa kita harus siap menghadapi apapun yang datang. Jenderal Hossein menatapnya tajam. Kita tidak punya pilihan. Jika kita tidak bertindak, kita akan terlihat lemah. Dan jika kita bertindak, kita harus siap dengan segala kemungkinan. Kita tidak hanya berhadapan dengan dunia internasional, kita berhadapan dengan sejarah. Sejarah yang tidak akan memaafkan jika kita mundur. Semua yang hadir di rapat itu terdiam. Ada ketegangan yang begitu dalam, sesuatu yang tak terucapkan namun sangat terasa. Di luar ruang rapat, para petugas militer Iran sudah bersiap-siap. Mereka mempersiapkan segala kemungkinan terburuk, termasuk pergerakan pasukan yang lebih besar. Di beberapa titik kota, sudah terlihat pasukan bersenjata yang berjaga, siap menghadapi setiap ancaman yang mungkin datang. Ketegangan semakin membuncah, dan semakin sedikit orang yang merasa aman. Keesokan harinya, berita tentang isi kargo tersebut mulai tersebar. Negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat dan Israel, mengeluarkan pernyataan keras tentang hal ini. Mereka menuduh Iran sedang mempersiapkan persenjataan canggih yang bisa digunakan untuk menambah ketegangan yang sudah ada di kawasan Timur Tengah. Dunia internasional mulai memperhatikan lebih serius, dan Iran semakin terpojok. Fatimah mendengar berita itu melalui radio yang terpasang di dapur. Setiap kata yang keluar dari penyiar radio semakin membuat hatinya berdegup kencang. Ketegangan yang ia rasakan semakin nyata, dan ketakutan yang membayangi kehidupan sehari-harinya semakin menguasai pikirannya. Bagaimana jika perang memang tak bisa dihindari? Bagaimana jika semuanya akan hancur? Hatinya penuh dengan pertanyaan, namun tidak ada jawaban yang memadai. Fadi yang kini kembali bekerja di bandara, mendengar percakapan para pejabat yang lewat di lorong. Mereka berbicara dengan tegas, namun ada rasa cemas yang tersembunyi di balik kata-kata mereka. Pesawat-pesawat itu, yang dulu datang dengan membawa barang dagangan biasa, kini membawa persenjataan canggih yang bisa merubah segalanya. Fadi merasa dirinya seperti sebuah pion dalam permainan yang jauh lebih besar, dan ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi-pagi, di rumah Fatimah, anak-anaknya bermain di halaman depan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka masih berlari dengan riang, tanpa menyadari bahwa dunia mereka bisa berubah dalam sekejap. Namun, Fatimah tahu bahwa apa yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang lebih besar daripada mereka semua. Ketakutan semakin memuncak, dan ia hanya bisa berdoa agar Tuhan melindungi mereka semua. Di tengah ketegangan yang semakin terasa, sebuah suara datang dari pintu depan rumah. Suami Fatimah, yang telah lama bekerja di luar negeri, akhirnya kembali. Namun, meskipun suaminya telah kembali, Fatimah tahu bahwa kedamaian yang ia dambakan tidak akan berlangsung lama. Ketegangan yang datang dari luar negeri sudah begitu dekat, dan mereka hanya bisa menunggu. Hari demi hari, ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat. Dunia internasional sudah mulai memperhatikan lebih serius pergerakan Iran, terutama setelah kedatangan pesawat kargo dari Cina dan Rusia yang membawa senjata canggih. Berita tentang persenjataan tersebut menyebar cepat, mengguncang seluruh kawasan. Keputusan yang diambil di Teheran sekarang bukan hanya soal persiapan pertahanan, tetapi juga soal pilihan hidup atau mati bagi rakyat Iran. Di seluruh penjuru kota, rakyat mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Tidak ada yang tahu kapan peperangan ini akan pecah. Namun satu hal yang pasti,
Mereka semua sedang berada di ambang kehancuran. Fadi, yang bekerja di bandara, merasa semakin terperangkap dalam pusaran ketegangan ini. Ia tidak lagi bisa menjalani hidup seperti dulu, tanpa beban. Setiap hari, ia terus memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Setiap pesawat yang datang, setiap percakapan yang terdengar di ruang rapat militer, setiap langkah pasukan yang semakin banyak berpatroli di jalanan, semuanya membawa pesan yang sama, perang sudah dekat. Namun, Fadi merasa tak berdaya. Ia hanya seorang pekerja bandara, tak punya kuasa atas keputusan yang sedang dibuat oleh para pemimpin negara. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu, berharap, dan berdoa. Di rumah Fatimah, ketegangan yang sama menyelimuti setiap sudut rumah. Anaknya yang lebih tua, Zainab, sudah mulai menanyakan tentang kondisi negara mereka. Zainab yang berusia 10 tahun, dengan wajah polosnya, tak mengerti sepenuhnya tentang ancaman yang mengintai mereka. Namun, dia bisa merasakan kecemasan ibunya yang semakin hari semakin nyata. Setiap kali berita baru muncul, Fatimah akan menyalakan radio kecil yang ada di sudut rumah, berharap untuk mendengar kabar baik. Namun, yang dia dengar justru kabar yang semakin mengkhawatirkan. Dunia internasional mulai mengeluarkan peringatan keras kepada Iran, dan ketegangan semakin menjadi-jadi. Fatimah berusaha menyembunyikan kecemasannya dari anak-anaknya, namun Zainab mulai merasakan perubahan itu. "Ibu, kenapa kita tidak pergi saja?" tanya Zainab suatu malam, setelah mendengar berita tentang pergerakan pasukan militer. "Kenapa kita harus tetap tinggal di sini jika ada perang?" Fatimah menatap anaknya dengan tatapan lembut, meskipun hatinya begitu berat. "Tidak ada tempat yang aman selain rumah kita, Zainab. Doakan saja agar semuanya baik-baik saja," jawabnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun, di dalam hatinya, Fatimah merasakan ketakutan yang semakin dalam. Di sisi lain kota, para pejabat Iran telah mengambil keputusan penting. Mereka tahu bahwa kedatangan pesawat kargo dari Cina dan Rusia membawa konsekuensi besar. Negara-negara besar yang selama ini menjadi musuh utama Iran sudah mulai bergerak. Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara barat mulai menggelar pasukan mereka, mengancam akan melakukan serangan militer jika Iran tidak segera menghentikan persiapan perang. Di ruang rapat militer yang jauh dari jangkauan dunia luar, para pemimpin negara berkumpul untuk menentukan langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa, dalam beberapa hari ke depan, dunia bisa menyaksikan sebuah perubahan besar di Timur Tengah. Jenderal Hossein kembali memimpin rapat, kali ini dengan lebih banyak tekanan. Wajahnya yang biasanya tegas kini tampak lebih gelisah. "Kita tidak bisa mundur lagi. Dunia sudah melihat kita, dan kita tidak bisa menunjukkan kelemahan sekarang. Tapi kita juga harus siap menghadapi segala kemungkinan. Jika perang dimulai, kita harus menghadapi konsekuensinya. Tidak ada ruang untuk keraguan," ujarnya dengan suara yang berat, namun penuh tekad. Beberapa pejabat yang hadir mengangguk, menyetujui keputusan untuk meningkatkan kesiapsiagaan militer Iran. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya, dari pergerakan pasukan, penguatan pertahanan, hingga strategi serangan balik jika diperlukan. Sementara itu, di luar ruang rapat, pasukan mulai bergerak. Mereka mengumpulkan persenjataan yang lebih canggih dan mempersiapkan diri untuk pertempuran yang mungkin akan meletus dalam waktu dekat. Di rumah Fatimah, malam semakin larut, namun Fatimah masih terjaga. Ia duduk di tepi tempat tidur anak-anaknya, menatap wajah mereka yang tenang dalam tiduran mereka. Dalam hatinya, ia merasakan kekhawatiran yang mendalam. Jika perang benar-benar terjadi, apakah mereka akan selamat? Apa yang bisa ia lakukan untuk melindungi anak-anaknya? Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah berdoa. "Ya Allah, lindungilah kami dari segala malapetaka. Berikanlah kami jalan keluar dari ketegangan ini," doa Fatimah dalam hati. Ketegangan di jalanan Teheran semakin terasa. Warga mulai menimbun makanan dan persediaan lain, berharap bisa bertahan jika perang benar-benar terjadi. Pasar yang biasanya penuh sesak dengan pedagang dan pembeli kini terlihat sepi. Orang-orang mulai berbicara dengan hati-hati,
takut jika pembicaraan mereka terdengar oleh pihak berwajib. Mereka tahu bahwa negara mereka sedang berada di ambang kehancuran, namun tak ada yang bisa mereka lakukan selain bertahan dan berharap bahwa semuanya akan berlalu. Pada malam yang gelap itu, suara sirene terdengar dari kejauhan, semakin mendekat. Semua orang di sekitar rumah Fatimah segera bergegas ke tempat perlindungan, menyelamatkan diri mereka dari kemungkinan serangan udara. Di luar, pasukan militer Iran mulai bersiap di garis depan, menunggu perintah untuk bertindak. Perang yang selama ini hanya diprediksi kini sudah semakin nyata. Tidak ada lagi jalan mundur. Iran, dengan segala persenjataan yang dimilikinya, siap menghadapi dunia yang penuh dengan musuh. Fadi yang sedang berada di bandara merasakan suasana yang semakin tegang. Pesawat-pesawat yang mendarat bukan lagi hanya membawa barang atau penumpang. Mereka membawa pasokan logistik militer yang akan digunakan untuk persiapan perang. Fadi mendengar percakapan antara petugas keamanan yang memperingatkan tentang serangan yang bisa datang kapan saja. Pesawat-pesawat tempur yang biasanya hanya terlihat dalam film perang kini benar-benar ada di langit mereka. Semua orang tahu bahwa ini bukan lagi sekadar latihan militer. Ini adalah pertempuran yang sebenarnya. Fatimah, yang merasakan ketegangan yang semakin mendalam, memutuskan untuk pergi ke masjid. Di sana, ia duduk di sudut ruangan, merenung, berdoa, dan memohon kepada Allah agar memberikan jalan keluar. Hatinya semakin cemas dengan setiap detik yang berlalu. Namun, di balik kecemasannya, ia tetap berdoa dengan penuh harapan. Ya Allah, lindungilah kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi segala ujian ini. Sementara itu, di markas militer, keputusan terakhir akhirnya diambil. Iran mengumumkan bahwa mereka siap untuk menghadapi serangan dari negara manapun yang mencoba mengganggu kedaulatan mereka. Pasukan Iran bersiap untuk bertempur, dan dunia luar mulai merespons dengan ancaman yang lebih besar. Semua tanda-tanda ini menunjukkan bahwa perang semakin dekat, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Di tengah malam yang semakin mencekam, seluruh dunia menunggu. Waktu sudah semakin dekat, dan Iran berada di garis depan. Tak ada lagi yang bisa diubah. Perang yang selama ini diprediksi akhirnya akan meletus, dan mereka yang berada di tengahnya hanya bisa berharap dan berdoa agar keselamatan berpihak pada mereka. Namun, di hati mereka semua, ada satu keyakinan yang sama. Setelah ini, dunia tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, langit Teheran tampak labu, tak jauh berbeda dengan suasana hati warga kota. Di setiap sudut kota, ada ketegangan yang tak terungkapkan, tapi bisa dirasakan oleh siapa saja yang ada di sana. Rakyat Iran kini sudah hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang semakin nyata, seiring dengan meningkatnya ancaman dari luar. Semalam, serangan udara yang dilancarkan oleh pasukan Israel hampir mengenai beberapa instalasi militer Iran. Serangan tersebut adalah bukti nyata bahwa perang besar semakin dekat. Dalam waktu yang semakin singkat, Iran harus menentukan langkah selanjutnya. Apakah mereka akan bertahan atau mundur dan menghadapi isolasi internasional yang lebih dalam? Di ruang rapat militer, Jenderal Hossein berdiri dengan tegas, namun wajahnya menyiratkan kelelahan. Layar digital di depan mereka menampilkan gambaran situasi terkini, pergerakan pasukan musuh di sekitar perbatasan, pengiriman pasokan senjata canggih oleh negara-negara besar, dan ancaman yang semakin konkret. Setiap langkah yang diambil oleh Iran sekarang menjadi ujian terakhir. Keputusan yang diambil oleh para pemimpin negara akan menentukan masa depan mereka, rakyat mereka, dan bahkan kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Saatnya kita memutuskan, apakah kita akan mundur dan menyerah, atau kita akan berdiri dan mempertahankan kedaulatan kita. Dunia mungkin akan memandang kita sebagai ancaman, tetapi jika kita mundur, kita akan kehilangan lebih dari sekadar tanah kita. Kita akan kehilangan harga diri sebagai bangsa, ujar Jenderal Hossein dengan nada yang begitu berat. Semua yang hadir di ruang itu mengangguk, meskipun ada kecemasan yang tak terucapkan di wajah mereka. Fatimah, yang sedang berada di rumah, kembali merasakan kecemasan yang tak bisa ia hindari. Radio kecil di meja sampingnya mengumumkan kabar terbaru. Iran kini berada dalam posisi yang sangat terjepit.
Setiap negara besar sedang mengintensifkan persiapan militer mereka. Keputusan terakhir Iran akan diambil dalam beberapa jam mendatang. Fatimah yang sedang memasak di dapur berhenti sejenak, menyeka keringat di dahinya, mencoba menenangkan diri. Namun, hatinya terasa sesak. Apakah keputusan yang akan diambil oleh para pemimpin negara ini akan membawa mereka ke dalam perang yang tak terelakkan? Kecemasan yang sama merayapi Fadi. Sejak pagi, ia merasa ada sesuatu yang salah. Suasana bandara lebih sunyi dari biasanya. Setiap pesawat yang mendarat kini tidak hanya membawa barang atau penumpang. Mereka membawa persiapan militer untuk menghadapi perang yang sudah hampir pasti terjadi. Fadi, yang biasa hanya memeriksa bagasi dan memastikan kelancaran penerbangan, kini terpaksa mendengar percakapan para petugas yang tampak semakin cemas. Semua orang tahu, waktu mereka sudah habis. Sejak kedatangan pesawat kargo Cina dan Rusia, situasi semakin tegang. Kargo tersebut, yang awalnya tidak begitu dipedulikan, kini menjadi simbol dari ketegangan yang mengancam untuk pecah kapan saja. Pagi itu, beberapa petugas militer masuk ke ruang kontrol bandara. Fadi memperhatikan dengan cermat. Mereka tidak membawa informasi apapun, hanya memberi instruksi kepada para petugas bandara untuk tetap waspada. Fadi yang merasa semakin terjebak dalam ketegangan ini, mulai berpikir lebih jauh. Apakah ia hanya akan menjadi saksi dalam tragedi yang tak bisa dihindari? Ia ingin melakukan sesuatu, namun ia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan. Semua keputusan kini berada di tangan para pemimpin yang duduk di ruang rapat yang jauh dari rakyat biasa. Di rumah Fatimah, Zainab yang baru saja kembali dari sekolah bertanya, "Ibu, apakah kita akan aman?" Fatimah yang sedang duduk termenung di ruang tamu, mencoba tersenyum, meskipun dalam hatinya ia merasakan cemas yang mendalam. "Insya Allah, sayang, kita akan baik-baik saja," jawab Fatimah dengan suara yang seolah-olah meyakinkan dirinya sendiri lebih daripada anaknya. Namun, di balik kata-kata itu, hatinya semakin diliputi oleh ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Fatimah pun merasa terpaksa untuk memberitahu Zainab tentang situasi yang sedang mereka hadapi. "Kita harus berdoa. Nak, kita harus sabar dan yakin bahwa Allah selalu melindungi kita. Semua ini pasti ada hikmahnya." Namun, meskipun Fatimah berusaha memberikan penghiburan, ia tahu bahwa situasi ini jauh lebih berat dari yang bisa ia ungkapkan kepada anak-anaknya. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa waktu mereka semakin sedikit. Ketegangan semakin terasa saat pengumuman penting dilakukan oleh pemerintah Iran. Pada sore hari itu, dengan penuh kehati-hatian, Menteri Pertahanan Iran mengumumkan bahwa Iran akan memulai mobilisasi pasukan secara besar-besaran. "Kita tidak bisa menunggu lagi. Jika dunia ingin melihat kita sebagai ancaman, kita akan membuktikan bahwa kita siap mempertahankan kedaulatan kita dengan cara apapun," ujar sang menteri dengan suara tegas, meskipun ada ketegangan yang jelas di balik kata-katanya. Fadi mendengar pengumuman itu di radio bandara. Ia menunduk, merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tak bisa ia hentikan. Mobilisasi pasukan berarti satu hal: perang akan segera dimulai. Ia menatap langit yang semakin gelap, berusaha mencerna kenyataan yang baru saja diumumkan. Meskipun ia ingin melarikan diri, ia tahu itu tidak mungkin. Semua orang di sekitarnya harus berhadapan dengan kenyataan yang semakin mendekat. Fatimah yang mendengar kabar tersebut dari tetangganya merasa dunia mereka semakin sempit. "Kita tidak bisa tetap tinggal di sini. Kita harus mencari tempat yang lebih aman," ujarnya dengan suara bergetar. Namun, ia tahu bahwa meskipun mereka berusaha melarikan diri, tak ada tempat yang aman dari peperangan yang kini sudah meluas. Setiap hari, mereka semakin dekat dengan pertempuran yang akan datang. Keputusan Iran untuk memobilisasi pasukan ini menandakan bahwa mereka tidak akan mundur. "Apakah kita akan selamat, Ibu?" tanya Zainab, kali ini dengan suara yang lebih serius. Fatimah memeluk anaknya dengan erat. "Ya, sayang. Kita akan selamat. Kita harus yakin pada Allah. Ini ujian, dan kita harus menghadapi ini dengan sabar," jawabnya, meskipun hatinya sangat berat. Sementara itu,
Para pejabat militer Iran semakin memperkuat persiapan mereka. Pasukan telah diberangkatkan ke daerah-daerah strategis, dan sistem pertahanan udara Iran juga diperkuat. Di markas besar militer, para jenderal dan pemimpin negara menggelar rapat terakhir untuk merencanakan serangan balasan jika perang benar-benar meletus. Kita tidak akan menyerah begitu saja, ujar Jenderal Hossein, menegaskan komitmen untuk menghadapi ancaman yang ada di depan mereka. Meskipun semua orang tahu bahwa ini adalah langkah berisiko tinggi, mereka merasa tidak ada pilihan lain selain bertahan. Keputusan yang diambil hari itu adalah titik balik bagi Iran. Tidak ada lagi jalan mundur. Pasukan yang kini terlibat dalam persiapan adalah cerminan dari tekad negara untuk mempertahankan diri. Meskipun dunia luar mengancam, Iran memilih untuk tidak tunduk. Keputusan ini, meskipun sangat berat, adalah keputusan yang tak bisa diubah lagi. Dengan langkah yang tegas, seluruh rakyat Iran mulai menyadari bahwa mereka berada dalam perang yang tak bisa dihindari. Fatimah yang menginginkan ketenangan di dalam rumahnya kini menyadari bahwa kedamaian yang ia cari telah hilang. Mereka semua, meskipun berusaha tenang, tahu bahwa dunia yang mereka kenal tak akan pernah sama lagi. Suasana malam itu begitu tegang. Langit Teheran yang biasanya cerah kini dipenuhi awan gelap, seolah mencerminkan ketegangan yang melanda seluruh kota. Sirene-sirene mulai terdengar, memperingatkan warga akan kemungkinan serangan yang bisa terjadi kapan saja. Di luar rumah, langkah-langkah pasukan militer semakin sering terdengar, mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Mobil-mobil yang membawa pasokan persenjataan bergerak menuju berbagai pos militer yang telah disiapkan. Warga di sekitar rumah Fatimah yang sebelumnya masih beraktivitas mulai merasakan bahwa ancaman yang mereka dengar kini sudah sangat dekat. Fatimah duduk di ruang tamu, memandangi anak-anaknya yang sudah tertidur. Zainab yang baru saja tidur tampak tenang, meski Fatimah tahu betul bahwa dunia mereka akan segera berubah. Semalam, Fatimah dan suaminya sempat berbicara melalui telepon, namun suara suaminya yang jauh terasa seperti terdistorsi oleh jarak. Aku ingin segera pulang, Fatimah. Tapi aku tak tahu kapan, kata suaminya. Kata-kata itu menggelisahkan Fatimah. Suaminya bukanlah seorang tentara, namun dia bekerja di luar negeri, jauh dari keluarga, dan tak ada jaminan bahwa ia akan bisa pulang dengan selamat. Semua itu tergantung pada situasi yang berkembang di Iran. Fatimah memandangi jam dinding di ruang tamu. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Ketakutan mulai menguasai dirinya. Setiap suara yang terdengar di luar rumah seolah memberi peringatan bahwa perang sudah di depan mata. Ia merasa seolah berada di tepi jurang. Tak tahu apakah mereka akan selamat atau terhanyut dalam gelombang konflik yang akan datang. Sementara itu, di markas besar militer Iran, rapat darurat sedang berlangsung. Para jenderal, pejabat pemerintah, dan tokoh-tokoh penting negara berkumpul untuk memutuskan langkah terakhir. Jenderal Hossein, yang sudah lama dikenal karena ketegasannya, berdiri di depan meja besar. Wajahnya serius, dan matanya tajam, menatap setiap orang yang hadir di rapat itu. Kita telah sampai pada titik yang tidak bisa dihindari lagi, ujarnya. Serangan musuh bisa datang kapan saja. Mereka sudah bergerak, dan kita harus siap melawan. Suasana di ruangan itu sangat tegang. Di luar jendela, terdengar suara kendaraan militer yang melaju cepat menuju titik-titik penting. Semua yang ada di ruang rapat tahu bahwa keputusan yang diambil hari itu bisa mengubah nasib banyak orang. Mereka tahu, dengan persenjataan yang mereka miliki, Iran bisa menghadapi musuh yang jauh lebih besar, tetapi konsekuensinya akan sangat besar. Dunia internasional sudah mengawasi mereka dengan penuh kewaspadaan. Setiap langkah yang mereka ambil bisa memperburuk situasi. Jenderal Hossein melanjutkan, kita tidak bisa mundur. Jika kita mundur, kita akan kehilangan segalanya. Jika kita bertahan, kita tahu apa yang akan kita hadapi. Tetapi kita sudah tidak punya pilihan lain. Keputusan sudah dibuat. Beberapa pejabat militer yang hadir di rapat mengangguk. Mereka tahu bahwa saat-saat seperti ini adalah titik balik dalam sejarah. Keputusan yang mereka buat bisa menentukan hidup atau mati.
Perang yang sudah diprediksi kini akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Fatimah, di rumah, merasa kesepian. Suami yang ia cintai jauh di luar negeri, anak-anak yang ia sayangi terlelap dalam ketenangan, namun hatinya dipenuhi dengan kecemasan yang tak bisa ia bendung. Ia memandang foto suaminya yang terpajang di meja samping tempat tidur. Ya Allah, lindungilah suamiku. Lindungilah kami semua, bisiknya dalam hati. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi malam itu. Semua orang sedang menunggu dengan hati penuh kecemasan. Di luar, suasana semakin menegangkan. Warga Teheran yang sebelumnya berusaha menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal mulai merasakan ketidakpastian yang tak bisa dihindari. Di jalan-jalan, banyak orang yang mulai berbicara dengan cemas tentang serangan yang mungkin datang. Beberapa toko ditutup lebih awal, dan restoran serta kafe sepi. Sebagian besar orang memilih untuk tinggal di rumah, bersembunyi dari ancaman yang datang dari luar. Mereka tahu bahwa ketegangan ini bisa meletus kapan saja. Fatimah memeluk anak-anaknya dengan erat. Di malam yang sunyi itu, ia merasa perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketakutan yang sangat dalam. Semua yang ia inginkan hanyalah keamanan untuk keluarganya. Namun, ia juga tahu bahwa ketakutan itu hanya bisa dihentikan dengan doa dan sabar. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk menghadapi ujian ini, doa Fatimah sambil menatap wajah anak-anaknya yang tidur lelap. Tiba-tiba, suara sirene yang keras mengalun di kejauhan. Fatimah terbangun dari tidurnya dan melihat keluar jendela. Semua orang di luar tampak panik. Di jalan-jalan, orang-orang mulai berlarian mencari tempat berlindung. Fatimah segera bangun dan memanggil anak-anaknya. "Cepat, kita harus pergi ke tempat yang aman," katanya dengan suara yang gemetar. Ia tahu, ini bukan lagi waktu untuk berpikir panjang. Serangan udara yang telah diprediksi akhirnya datang. Di luar rumah, pasukan militer Iran bergerak cepat, mempersiapkan pertahanan terakhir. Warga yang tinggal di sekitar rumah Fatimah segera berlarian menuju tempat perlindungan yang telah disediakan. Fatimah menggandeng tangan Zainab dan anak-anak lainnya, dan mereka berlari bersama-sama menuju tempat yang lebih aman. Hati Fatimah terasa semakin berat. Ia tahu, jika serangan udara ini benar-benar terjadi, hidup mereka akan berubah selamanya. Di markas militer, sirene yang sama terdengar keras, menandakan bahwa serangan musuh telah dimulai. Pesawat-pesawat tempur Israel sudah memasuki wilayah udara Iran. Di ruang operasi, para jenderal Iran memantau setiap pergerakan pesawat dengan cermat. Mereka tahu bahwa pertahanan udara mereka akan segera diuji. Dalam hitungan detik, pasukan pertahanan udara Iran mulai menembakkan rudal untuk menghalau pesawat-pesawat yang masuk. Ledakan-ledakan besar terdengar di udara, menandakan bahwa pertempuran telah dimulai. Fatimah yang sedang berlari bersama anak-anaknya merasakan bumi berguncang. Ledakan dari serangan udara itu membuat tanah terasa bergetar di bawah kaki mereka. Setiap detik terasa semakin berat, semakin menakutkan. Mereka berlari tanpa tahu kemana tujuan mereka, hanya berusaha menghindari serpihan-serpihan bangunan yang hancur akibat ledakan. Di tengah kegelapan malam, ledakan demi ledakan terus mengguncang kota. Di rumah-rumah, warga bersembunyi di bawah meja, melindungi diri mereka dari serangan yang datang tiba-tiba. Fatimah dan anak-anaknya akhirnya sampai di tempat perlindungan, namun mereka masih bisa merasakan getaran dari ledakan-ledakan yang terdengar begitu dekat. Waktu terasa berjalan sangat lambat, namun Fatimah tahu bahwa mereka harus bertahan, meskipun ketakutan itu menguasai diri mereka. Di luar, langit yang biasanya dipenuhi bintang kini hanya dipenuhi oleh asap dan awan gelap. Warga Teheran yang dulu hidup dalam kedamaian kini merasakan dampak dari keputusan yang diambil oleh para pemimpin mereka. Mereka berada di tengah pertempuran yang melibatkan negara besar, dan mereka hanya bisa berharap untuk bertahan hidup. Fatimah memeluk anak-anaknya lebih erat, berdoa agar mereka tetap selamat. Namun, dalam hati Fatimah, ada perasaan yang sangat mendalam. Apakah ini akhirnya? Apakah mereka akan bisa selamat dari kegelapan yang datang begitu cepat? Semua harapan, semua doa, hanya bisa dititipkan kepada Allah.
karena pada akhirnya, hanya dia yang bisa menentukan nasib mereka. Namun di tengah kegelapan, ada harapan yang tak pernah padam. Ketika segalanya terasa hancur, doa dan kesabaran menjadi pelita yang menerangi jalan. Fatimah, meski dipenuhi kecemasan, terus berdoa untuk keselamatan keluarganya, berharap agar Allah memberikan kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Fadi, yang merasa terperangkap dalam konflik ini, memegang teguh keyakinan bahwa meskipun ia tak bisa mengubah takdir, ia bisa tetap berdiri untuk apa yang benar. Di luar sana, di tengah ledakan dan kehancuran, rakyat Iran yang tak terhitung jumlahnya berjuang dengan cara mereka masing-masing, berharap bahwa suatu hari nanti, kedamaian akan kembali. Perang ini mungkin belum berakhir, dan masa depan yang gelap masih membayangi mereka. Namun, di tengah kepedihan dan kekacauan, satu hal yang tetap tak tergoyahkan, harapan. Karena dalam setiap kehancuran, selalu ada peluang untuk bangkit kembali. Di akhir malam yang panjang, ketika matahari terbit kembali, mereka akan tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Mereka akan terus berjuang untuk hidup, untuk cinta, dan untuk kedamaian. Dan dengan itu, mereka hanya bisa berharap, di antara puing-puing yang tersisa, bahwa suatu saat, dunia akan melihat bahwa meskipun segala sesuatu tampak hancur, semangat mereka tak pernah padam. Sebuah bangsa yang kuat, dengan hati yang tak mudah menyerah, akan selalu menemukan cara untuk bertahan hidup, meskipun dunia tampaknya sudah meninggalkan mereka. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Semoga kita semua bisa belajar banyak tentang nilai kedamaian, persatuan, dan bagaimana pentingnya menjaga hidup yang penuh rasa hormat terhadap sesama. Jangan lupa untuk terus berdoa agar dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih damai dan penuh kasih sayang. Jika kalian merasa terinspirasi atau punya pendapat, tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like serta subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita yang bermanfaat. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.